Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ulil Albab Abdallah, bisa dipanggil Ulil, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pengenalan budaya akademik kemahasiswaan tingkat universitas sudah lama berlalu. Nah, seterusnya pada tanggal 2 dan 3 September itu diadakan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tingkat fakultas. Secara ringkasnya akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu adalah materi sistem pendidikan dari Dr. Halimi Wakil Dekan Bidang Akademik. Dalam sistem pendidikan, yang pertama adalah sistem perkuliahan. Nah, sistem perkuliahan, gimana sistem perkuliahan dari UIN Malang? Yang pertama yaitu menggunakan sistem kredit semester atau yang dinamakan SKS, yang akan dikredit per semester yang paling full itu 24. Yang kedua, beban studi yang harus diselesaikan yaitu ada 150 SKS ditempuh dalam kurun waktu paling cepat 8 semester. Yang ketiga yaitu gelar. Nah, gelar dari Fakultas Humaniora yang pertama ada SS atau Sarjana Sastra bagi jurusan Sastra Inggris, dan ada juga SHum Sarjana Humaniora bagi lulusan Bahasa dan Sastra Arab. Selanjutnya yaitu ada sistem evaluasi. Nah, yang pertama di sistem evaluasi itu ada ulangan tengah semester atau biasa disingkat dengan UTS, dan juga ulangan ujian akhir semester yang disingkat dengan UAS, serta beberapa evaluasi lainnya. Yang kedua ada PKL, praktek kerja lapangan, yaitu dikerjakan setelah menyelesaikan beberapa mata kuliah sebagai prasyarat. Yang ketiga ada ujian komprehensif, yaitu ujian secara menyeluruh setelah menempuh semua mata kuliah sebagai prasyarat mengikuti ujian skripsi. Nah, yang terakhir yaitu adalah ujian skripsi, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan sebagai syarat menyandang gelar sarjana humaniora. Jadi, teman-teman kalau mau mendapat gelar sarjana humaniora atau gelar sarjana sastra harus mengerjakan ujian skripsi terlebih dahulu. Apa sih itu PKL? PKL atau praktek kerja lapangan, dalamnya ada pembinaan profesi keahlian melalui program magang dengan bobot 2 SKS pada semester 7. Dan juga ada profesi keahlian di Fakultas Humaniora. Dan sementara untuk tugas akhir yaitu skripsi menggunakan bahasa Arab bagi jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan menggunakan bahasa Inggris bagi jurusan Sastra Inggris. Alur dari skripsi yang pertama itu pengajuan judul, selanjutnya adalah bimbingan, lalu ujian skripsi ujian skripsi. Nah, setelah mengetahui semuanya, setiap mahasiswa itu juga harus mempunyai SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik, dan juga e-learning sebagai media pembelajaran. Bagian-bagian SIAKAD dan e-learning yang pertama yaitu ada operasional, yang kedua adalah cakupan layanan, yang ketiga adalah pengelolaan dan pembelajaran. Nah, setelah kita mengenal sistem pendidikan, selanjutnya kita mengenal tentang sistem pengelolaan pembiayaan pembiayaan perkuliahan yang disampaikan oleh Dr. Mu'assomah MSI atau MPD. Sebelumnya, fasilitas yang ada di Fakultas Humaniora yaitu yang pertama adalah ruang kuliah. Yang kedua ada ruang perpustakaan pusat UIN dan perpustakaan fakultas. Yang ketiga adalah ruang SAC atau ruang belajar mandiri. Yang ketiga, ruang belajar mandiri, berkelompok, berdiskusi, nonton bareng, dan membaca berbagai genre buku. Yang keempat ada home theater,
yaitu tempat seminar atau lomba-lomba berbagai acara mahasiswa. Banyak sekali acara-acara di home theater ini. Yang kelima yaitu ada auditorium sebagai tempat seminar juga, lomba-lomba berbagai acara mahasiswa. Yang keenam ada lab bahasa multimedia. Yang ketujuh ada galeri seni untuk berdalam hobi menari, bermain musik, dan lain-lain seputar seni. Dan juga ada galeri kaligrafi untuk teman-teman yang suka kaligrafi. Dan juga yang kesembilan ada meeting room, yaitu ruang rapat, ruang ujian-ujian akhir mahasiswa. Untuk keuangan, kalau di SMP atau SMA disebutnya SPP, nah untuk kuliah itu disebutnya sebagai UKT atau uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu jumlahnya sama antara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi rendah atau tinggi. Yang dimaksud sama yaitu sama-sama diambil presentasenya sesuai dengan penghasilan orang tua masing-masing. Tentang orang tua yang kaya atau orang tua yang kurang mampu, itu sama-sama presentasenya, bukan sama jumlahnya maksudnya. Karena di sini untuk UKT itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, masya Allah. Yang kedua yaitu banding UKT. Banding UKT dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Pengumuman UKT juga dilakukan secara online. Demikian juga pemberkasannya banding UKT bisa makin turun 1 grade atau juga bisa naik. Selain itu, ada juga fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa, yaitu ada beasiswa prestasi, LPDDE Dawa, Lembaga Zakat dan Wakaf milik UIN Malang, dan beberapa lembaga lain. Setelah itu juga ada materi tentang sistem pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dari Dr. Buluh Nur Rohmah selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Sebelumnya, Fakultas Humaniora juga mempunyai visi dan misi. Visi Fakultas Humaniora yang pertama adalah terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan juga misinya yaitu yang pertama memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam bentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan yang memacu penularan dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Ada juga yaitu mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Yang terakhir yaitu mengembangkan kemandirian dan profesionalisme, masya Allah. Ada juga tujuan dari Fakultas Humaniora. Yang pertama yaitu memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua yaitu memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga yaitu memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan. Yang keempat yaitu memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Selanjutnya yaitu ada program-program pembinaan dan pengembangan. Yang pertama yaitu program dari Fakultas Humaniora, peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Yang kedua ada pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga ada pengembangan potensi, minat dan bakat. Yang keempat ada pengembangan profesionalisme. Yang kelima ada pengabdian masyarakat. Untuk strategi umum pembinaan dan pengembangan, yaitu yang pertama dilakukan secara terprogram. Semua program yang dirancang secara menyeluruh bisa mengakomodasi tujuan-tujuan tadi sehingga dilaksanakan secara terprogram. Yang kedua ada sinergis. Jadi, ketika ada kegiatan pengembangan spiritual dan keagungan akhlak akan bersinergi dengan program-program yang lain. Selanjutnya yaitu bertahap dan berkesinambungan.
Selanjutnya ada demokratis yang akan menerima masukan-masukan kalian untuk menjadi fakultas yang lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu koordinasi dan kolaboratif. Untuk teman-teman yang dulunya mengikuti organisasi di SMP yaitu OSIS atau di SMA, di universitas juga ada organisasi-organisasi tersebut, jadi kalian bisa melanjutkannya. Yang pertama, organisasi di universitas yaitu ada Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang kedua, ada Senat Mahasiswa. Yang ketiga, ada Himpunan Mahasiswa Jurusan. Untuk teman-teman mahasiswa yang mempunyai bakat, bisa bergabung dalam komunitas-komunitas. Ada komunitas peneliti, komunitas kaligrafi, komunitas debat, komunitas penulisan kreatif, komunitas karawitan, komunitas tari, komunitas film, komunitas jurnalistik, dan komunitas Al-Jalalain. Nah, setelah kita mengikuti komunitas dan mengikuti organisasi, nanti kita akan mendapatkan yang namanya SKKM, yaitu Surat Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan menjadi persyaratan nanti ketika kita mengikuti ujian komprehensif, yaitu menyetorkan sebanyak 250 SKKM. Adapun hak-hak kami sebagai mahasiswa, yaitu yang pertama memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. Yang kedua yaitu menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Yang keempat yaitu memperoleh atas prestasi yang dicapai. Yang kelima yaitu menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Ada juga kewajiban sebagai mahasiswa. Yang pertama yaitu memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan, mendukung terwujudnya bilingual university dan world class university. Yang kedua yaitu meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang keempat, menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasar norma agama. Yang kelima yaitu menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Selanjutnya yaitu menghormat sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. Selanjutnya juga ada menjaga sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Untuk kode etik berbusana bagi mahasiswa dan mahasiswi, yang pertama yaitu berpakaian sopan, rapi, dan bersih sesuai dengan syariat Islam. Untuk mahasiswa, tidak boleh memakai kaos oblong, celana ketat, celana atau baju sobek, sarung, sandal, topi, berambut panjang, dan bercat, bertato, memakai anting, kalung, dan gelang dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi akademik, dan kegiatan kampus. Bagi mahasiswi, tidak memakai baju dan celana ketat, tembus pandang, busana pendek tanpa berhijab, berhias berlebihan dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi akademik, dan kegiatan kampus. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang sistem administrasi umum di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Muhammad Asnan Fanani, SEMM, sebagai staf bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. Mohon maaf, Bapak yang terhormat Muhammad Asnan Fanani, SEMM. Yang pertama yaitu layanan-layanan yang akan disampaikan. Yang pertama itu layanan administrasi akademik. Layanan administrasi akademik yang pertama adalah layanan ujian proposal skripsi. Yang kedua, layanan ujian skripsi. Yang ketiga yaitu layanan ujian komprehensif. Yang keempat yaitu layanan distribusi KHS. Yang kelima, layanan praktek kerja lapangan. Yang keenam yaitu layanan kegiatan yudisium. Yang ketujuh, layanan bebas tanggungan atau wisuda wisuda. Untuk layanan umum, layanan administrasi umum yaitu ada layanan surat keterangan mahasiswa, ada layanan legalisir, ada layanan permintaan ruang dan peralatan, dan juga masih banyak lagi
Berikutnya adalah layanan administrasi keuangan. Yang pertama yaitu layanan dukungan dari kegiatan OMIK atau Organisasi Mahasiswa Intrakampus. Cukup satu saja di layanan administrasi keuangan. Nah, karena saya dari jurusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab, maka waktu ke BAK saya mengikuti tentang materi Bahasa dan Sastra Arab. Berikut saya akan menjelaskannya secara ringkas sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Basit sebagai Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang spesifikasi Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Yang pertama ada masa studi. Masa studi paling cepat yaitu 8 semester dan paling lama 14 semester. Yang kedua, untuk jalur masuknya, calon mahasiswa bisa mendaftar melalui jalur tes SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UMPTKIN, Mandiri Tulis dan Prestasi, Mandiri Luar Negeri, dan beasiswa teladan. Untuk gelar yang akan diraih di jurusan Bahasa dan Sastra Arab yaitu SHUM atau Sarjana Humaniora, dan kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum Kampus Merdeka Belajar. Untuk akreditasinya yaitu terakreditasi A dan mendapatkan sertifikasi internasional AUNQA. Jumlah dosen dan tenaga pendidik di jurusan Bahasa dan Sastra Arab terdapat 32 dosen tetap di program BSA, lulusan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, dan 18 tenaga kependidikan. Untuk beban SKS, wajib menyelesaikan 150 SKS pada perkuliahan di program studi Bahasa dan Sastra Arab. Untuk kriteria kelulusan, nah ketika nanti kita mau menjadi apa setelah lulus, yang pertama yaitu kita bisa menjadi ahli bahasa dan sastra Arab atau guru bahasa Arab. Juga bisa menjadi penerjemah bahasa Arab, pendamping atau pembimbing manasik haji di bidang bahasa Arab. Masya Allah, nanti kita bisa haji setiap tahun. Dan juga bisa menjadi tenaga peneliti di bidang bahasa Arab, konsultan bahasa Arab di balai desa. Nah, untuk visi dan misi dari program studi Bahasa dan Sastra Arab yaitu visinya untuk terwujudnya program studi Bahasa dan Sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berorientasi internasional. Untuk misinya yang pertama yaitu mencetak sarjana Bahasa dan Sastra Arab yang berakhlakul ulul albab. Yang kedua yaitu menghasilkan sains sastra Arab yang relevan dan budaya saing tinggi. Tujuan dari program studi Bahasa dan Sastra Arab yaitu memberikan akses pendidikan Bahasa dan Sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua yaitu menyediakan sarjana Bahasa dan Sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk strategi yang dilakukan oleh program studi Bahasa dan Sastra Arab yaitu menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi Bahasa dan Sastra Arab secara integratif yang berkualitas. Untuk bidang kajian dalam program studi dan bahasa dalam program studi Bahasa dan Sastra Arab, yang pertama ada keterampilan bahasa. Yang kedua, komponen bahasa. Yang ketiga, konsep dan teori dasar ilmu lughah. Yang keempat, ilmu-ilmu kebahasaan nadhari. Yang kelima, ilmu-ilmu kebahasaan at-tatbiki. Yang keenam, yaitu sejarah sastra Arab klasik sampai kontemporer. Yang ketujuh, yaitu teori dan pendekatan sastra Arab. Yang kedelapan, kritik sastra Arab. Yang kesembilan, tokoh dan aliran sastra Arab dari klasik sampai kontemporer. Yang 10, metodologi aliran sastra, bahasa, dan budaya. Yang ke-11 yaitu kompetensi bahasa, keterampilan, dan etika profesi pada bidang pengajaran, penerjemahan, pariwisata, jurnalistik, perfilman, dan diplomasi. Selanjutnya yaitu ada ilmu-ilmu keislaman, dan yang terakhir yaitu Pancasila kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Mungkin itulah secara ringkasnya dari penggelan budaya akademik tahun 2021 di tingkat fakultas.
Untuk selengkapnya kalian bisa cek di channel YouTube Literasi Humaniora. Dan saya pribadi mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.